Memanfaatkan kesempatan ini, pedang penghakiman jatuh dari langit dan menebas lurus ke arah Susanshi. Itu sangat menakutkan karena melepaskan kekuatan penuhnya. Golden Suanu telah diwarnai hitam oleh kekuatan kegelapan. Ketika pedang penghakiman berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang turun dari langit, kekuatan kegelapan mulai bergemuruh. Bentrokan antara gelap dan terang tidak akan pernah damai. Kekuatan menakutkan yang dilepaskan cukup untuk membuat siapapun takut. Bahkan Jiang Nannan mulai tegang, dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan. Mengingat level mereka saat ini, mereka tidak bisa menahan terlalu banyak kekuatan mereka, bahkan jika mereka menahan beberapa. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat sepenuhnya melepaskan potensi mereka. Jiang Nannan tidak yakin bahwa Susanshi dapat memblokir pedang penghakiman. Tanpa bisa menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius, Susanshi hanya bisa menggunakan kekuatan pertahanannya untuk menahan serangan. Mungkinkah dia menolaknya? Emas dan hitam akan berbenturan. Namun, pada saat itulah sesuatu yang aneh muncul. Ketika pedang emas besar itu berbenturan dengan hitam, hitam itu tampak berubah ilusi sesaat. Setelah ini, aura cahaya pada pedang emas besar bertemu kekuatan kegelapan dan meledak. Boom yang luar biasa bergema, pedang penghakiman melepaskan kekuatan besar pada inti domain Suanu. Bahkan pedang itu terpengaruh sampai batas tertentu, dan bergetar hebat di pusat ledakan. Namun, dengan perlindungan kekuatan cahaya, itu tidak terlalu dirugikan. Meski begitu, kekuatan jiwa Ji Juen hampir seluruhnya terkuras setelah serangan ini. Sama seperti semua orang khawatir tentang Susanshi, mereka terkejut melihat jejak emas diam-diam muncul di tepi domain Suanu. Ketika pertama kali muncul, itu tidak terlalu jelas. Namun, cahaya keemasan segera bersinar terang. Bukankah ini Golden Suanu? Domain Suanu menghilang dalam sekejap berikutnya, tetapi Golden Suanu segera muncul ke permukaan. Setelah itu, cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba dilepaskan dari Golden Suanu. Ular merah yang selalu melekat pada tubuh Golden Suanu berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menyatu dengan Golden Suanu. Aura merah darah yang ganas segera menyebar. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri Susanshi, serangan turtle-turtle. Golden Suanu seperti bola bersinar besar yang menyerang langsung ke arah pedang besar yang telah sangat terkuras kekuatan jiwa oleh serangan sebelumnya. Yang bisa dilakukan Ji Juen hanyalah memutar pedangnya dan mengarahkan ujungnya secara akurat ke Golden Suanu. Pada saat yang sama, ia mencoba yang terbaik untuk memanggil kekuatan jiwanya. Ah! Jing Zian berseru. Semua orang bisa tahu bahwa Ji Juen tidak akan dapat memblokir serangan Susanshi, tidak peduli apa. Cahaya emas melintas, dan pedang itu benar-benar baik-baik saja. Serangan turtle-turtle tiba-tiba jatuh ketika jaraknya sekitar 3 meter dari pedang, tempat pedang itu menghantam tanah. Tanah berguncang, dan bahkan aliran kecil di samping Huo Yu Hao dan yang lainnya mulai sedikit beriak. Tiba-tiba, semburan air menyembur keluar dari sungai, dan percikan api mulai terbang dari api unggun mendidih air. Panci sup ikan terbang ke udara, bersama dengan ikan di dalamnya. Untungnya, reaksi Huo Yu Hao sangat cepat. Dia melambaikan tangan kanannya dan meraih panci logam mendidih. Pada saat yang sama, sosoknya melintas, dan ia berhasil mencegah sup atau ikan jatuh ke tanah. Tidak ada sup yang tumpah sama sekali. Panci logam lain yang diisi dengan ikan diasinkan juga terbang, tetapi tidak ada air di dalamnya. Dia hanya perlu menangkap ikan di dalamnya. Nan Qiuqiu tampak terhibur saat dia melihat Jing Zian di sebelahnya. Dia berkata, memang, seseorang merasa sakit atas suaminya sendiri. Wajah Jing Zian memerah, dan dia tertawa. Saudari Qiuqiu, kamu harus menemukan seseorang yang akan membuat kamu merasa sakit juga. Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan berlari ke satu sisi untuk membantu Huo Yu Hao mengendalikan api unggun. Pedang berubah kembali menjadi Ji Juen ketika mendarat di tanah. Dia tampak agak pucat, tetapi berdiri dengan kokoh. Dia berbalik untuk melihat Golden Suanu di belakangnya. Sejak Ji Juen datang ke sekte Tang, dia tidak pernah berhenti menemukan Susanshi untuk diajak berdebat. Susanshi adalah master jiwa tipe pertahanan, yang berarti dia bisa bertahan lebih lama dalam pertarungan. Namun, masih ada jarak antara kultivasi Susanshi dan Ji Juen. Pedang Ji Juen sangat tajam, dan Susanshi akan selalu kalah. Dia telah kehilangan banyak kali sehingga dia akan bersembunyi setiap kali dia melihat Ji Juen. Segalanya akhirnya berjalan lancar hari ini. Susanshi berhasil mengalahkan Ji Juen melalui kura-kura emas yang telah menyatu dengannya. Bagaimana kamu bisa pergi?
Ji Juan mengerutkan alisnya sedikit. Dia masih memikirkan tabrakan terakhir mereka. Jika itu adalah Master Jiwa lainnya, Ji Juan akan segera disukai jika dia berani bertanya tentang langkah utama Master Jiwa lainnya. Namun, semua orang dari Sekte Tang seperti saudara. Sementara Su Sanxi selalu bersembunyi dari Ji Juan, dia masih sangat mengagumi fokusnya. Hehe, kura-kura emas adalah binatang jiwa 100.000 tahun, dan itu memberiku tulang belalai. Sebelumnya, aku menggunakan salah satu dari 2 keterampilan jiwa tulang belulangnya, Golden Tortoise Molting. Dengan menggunakan keterampilan jiwa itu, aku dapat mengatasi semua masalah dan memindahkan diri ke tempat tertentu di domain Xuanwu aku. Ini jauh lebih efektif daripada teleportasi instan. Namun, biaya sepertiga dari kekuatan jiwaku setiap kali aku menggunakannya. Aku banyak terkuras dengan menggunakannya. Oh. Ji Juan mengakui kata-katanya dan berbalik sebelum berjalan menuju sisi sungai. Su Sanxi sedikit tertekan ketika dia berkata, "Hei, tidak bisakah kamu memuji aku karena menjadi kuat?" Ji Juan menoleh untuk menatapnya dan berkata, "Kami akan memutuskan apakah kamu kuat setelah kita bertarung lagi." Aku? Apakah aku menggali kuburanku sendiri? Su Sanxi menatap Ji Juan dan benar-benar terdiam. Mereka berdua kembali ke tepi sungai, dan Jiang Nanan adalah yang pertama kali menabrak. Dia menarik telinga Su Sanxi, "Mengapa kamu pamer? Kamu masih menghancurkan tanah. Apakah kamu memiliki terlalu banyak energi dan tidak bisa menggunakannya? Lihat betapa buruknya kamu mengguncang tempat ini. Jangan makan nanti. Kelaparan. Aku khawatir kamu tidak dapat sepenuhnya menggunakan seluruh energi kamu." Su Sanxi batuk, "Itu tidak disengaja." Huo Yuhao terkekeh, "Aku setuju dengan pendapat senior keempat. Ketiga senior, kamu harus kelaparan. Api unggun sudah berantakan dan harus dipasang kembali. Panci sup ikan yang seharusnya dikerjakan segera harus direbus kembali." Su Sanxi tersenyum lebar di wajahnya. "Jangan. Aku telah menunggu begitu lama untuk junior kecil aku untuk memasak. Bagaimana aku tidak bisa merasakan masakannya? Ayo, ayo, semua orang menjauh. Aku akan melakukan beberapa tugas." Saat dia berbicara, dia dengan cepat melompat dan membantu Huo Yuhao dengan api unggun. Tang Wutong berdiri di tepi sungai dan menyaksikan semua orang bercanda. Dia sedikit bingung ketika dia melihat betapa bahagianya semua orang. Meskipun dia merasa bahwa dia tidak berbaur dengan mereka, dia menemukan bahwa dia lebih suka suasana seperti itu. Api unggun itu segera dipasang kembali, dan sup ikan itu dimasak sekali lagi. Karena kesalahan Su Sanxi sebelumnya, dia menawarkan untuk menonton sup ikan. Di sisi lain, ikan bakar hampir sepenuhnya diasinkan. Huo Yuhao mengumpulkan cabang-cabang yang telah dicuci Yegui sebelumnya dan menumpuknya di atas api unggun di sisi lain sebelum mulai memanggang ikan. Pada saat yang sama, ia mengambil jatah kering dan mulai memanaskannya. Mereka semua masih sangat muda, dan dengan demikian wajar jika wanita diberi prioritas pertama. Ketika aroma ikan bakar menyebar di udara, yang pertama mulai menggali menjadi topik perdebatan yang besar. Semua orang membentuk lingkaran ketika mereka duduk di samping api. Jiang Nanan tertawa, bau ikan bakar sangat enak. Siapa yang akan mulai duluan? Karena mereka dibatasi oleh kondisi, mereka hanya bisa memanggang satu ikan pada satu waktu. Huo Yuhao tidak memilih untuk memanggang lebih dari satu ikan sekaligus untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualitas terbaik. Jika dia memanggang terlalu banyak ikan sekaligus, mungkin ada beberapa kelemahan dalam kontrolnya terhadap api, serta bumbu ikan. Jing Xian tertawa dan berkata, "Yang termuda bisa makan dulu. Kita harus pergi berdasarkan usia. Aku yang tertua. Aku akan pergi terakhir." Jiang Nanan berkata, "Baiklah. Aku berumur 20 tahun dan 4 bulan. Bagaimana dengan yang lainnya?" Dia memandang Tang Wutong, Ye Gui dan Nan Qiuqiu. Ye Gui sedikit tertekan saat dia berkata, "Aku sudah 22. Mata Nan Qiuqiu cerah, "Umurku 20 tahun 3 bulan. Haha, Sister Nanan, aku lebih muda dari kamu." Jiang Nanan mengerutkan bibirnya dan tertawa. Dia memandang Tang Wutong dan bertanya, "Wutong, bagaimana denganmu?" Tang Wutong tertegun sejenak dan berkata, "Kalian semua bisa makan dulu. Aku." Dia ingin mengatakan bahwa dia bukan dari sekte Tang, dan dia baik-baik saja dengan jatah kering. Namun, aroma ikan bakar itu terlalu kuat. Dia tidak bisa mengendalikan nafsu makannya,
dan akhirnya menelan kata-katanya. Jiang Nanan tertawa, tidak, kami sepakat bahwa yang termuda harus makan dulu. Wutong, berapa umurmu? Ji Juan tenang saat dia duduk di satu sisi, tidak membuat suara. Susanshi sesekali akan melirik, dan senyumnya sepertinya dipenuhi makna. Nanan memang sangat mendukung. Dia membantu junior kecil tanpa terlihat jelas. Yang lain tidak tahu berapa umur Wutong, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Huo Yuhao telah menyebutkan sebelumnya bahwa Tang Wutong adalah Wang Donger. Tang Wutong menjawab, aku berusia 18 tahun. Ya, dia berusia 18 tahun. Dari segi usia, dia sedikit lebih muda dari Huo Yuhao. Nan Qiuqiu tertekan saat dia menampar dahinya. Kamu sangat muda. Bagaimana kamu bisa berkembang dengan baik? Wajah Tang Wutong memerah saat dia menatap Qiuqiu. Dia berpikir dalam hati, orang-orang dari sekte Tang ini bertindak seperti penjahat. Untuk beberapa alasan, dia sepertinya telah mengasingkan Nan Qiuqiu dan Ye Gui. Mereka selalu memasang ekspresi aneh ketika mereka memandangnya. Penampilan aneh yang mereka berikan membuatnya sangat tidak nyaman. Aku sudah selesai memanggang ikan. Siapa yang akan makan dulu? Huo Yuhao bertanya. Jiang Nanan mengerutkan bibirnya ke Tang Wutong, yang masih sedikit malu-malu. Dia bahkan tampak agak muda dan bodoh ketika wajahnya berubah semakin merah, ditekankan oleh api unggun. Ketika Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya padanya, dia tampak linglung. Tang Wutong berdiri dan berjalan ke Huo Yuhao sebelum mengulurkan tangannya. Huo Yuhao memberinya ikan bakar dan roti panggang. Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi berkata, wangi. Ada aroma segar yang berasal dari ikan bakar, sementara aroma wijen panas berasal dari roti panggang. Keduanya sangat menggoda. Terima kasih, Tang Wutong mengangguk pada Huo Yuhao sebelum berbalik dan berjalan pergi. Dia kembali ke tempat dia duduk dan mulai makan ketika yang lain memperhatikan. Dia menggigit roti panggang dulu. Roti yang renyah mengeluarkan suara sedikit retak saat dia menggigitnya. Aroma dari roti, dicampur dengan remah-remah yang jatuh saat dia menggigitnya dan suhunya yang tinggi, langsung menggelitik indera penciumannya dan perasa. Tang Wutong membuka mulut kecilnya sedikit dan tidak bisa membantu tetapi berseru, oh, itu sangat harum. Ini memang roti panggang terbaik yang pernah dia makan. Roti panggang sedikit mendingin di mulutnya, dan dia melahapnya dalam 3 gigitan. Itu hangat dan harum, dan dia merasa sangat senang. Setelah ini, dia menggigit ikan bakar. Kulit ikan yang renyah sedikit asin, yang melengkapi kesegaran alami. Saat ia menggigit kulitnya, cairan dari ikan memenuhi mulutnya, bersama dengan dagingnya. Rasa segar yang menyelimuti lidahnya menyebabkan mata Tang Wutong segera bersinar. Lezat. Ini terlalu lezat. Bagaimana mungkin itu bisa begitu lezat? Tentu saja, Tang Wutong tidak tahu berapa banyak upaya yang dilakukan Huo Yuhao pada ikan bakar dan roti panggang ini. Huo Yuhao tidak sengaja mendengar ketika Jiang Nanan memerintahkan mereka sebelumnya. Jika Wang Donger adalah orang pertama yang makan, ia tentu akan berusaha lebih keras. Untuk membuat rasa ikan dan roti panggang sehalus mungkin, ia menggunakan kekuatan spiritualnya dalam keadaan totalitas untuk sepenuhnya memahami struktur internal ikan dan roti panggang. Selama proses memanggang ikan dan membuat roti, dia sangat tepat dalam kendalinya sehingga rasanya seolah-olah dia menciptakan alat jiwa. Meskipun Tang Wutong berhenti memujinya, kecepatan mengunyah dan menelan yang tak henti-hentinya masih membuat wanita-wanita lain tergoda. Huo Yuhao mulai bergerak lebih cepat. Dia dengan cepat memanggang ikan dan memanggang roti sebelum mengirimkannya ke yang lainnya. Segera, semua orang membentuk lingkaran dan dengan senang menikmati makanan mereka. Orang yang telah menyebabkan masalah sebelumnya secara alami menjadi orang terakhir yang makan, bersama dengan Huo Yuhao. Ye Gui duduk di satu sisi api yang telah mereka buat dan sedang menikmati ikan bakar ketiga. Raut wajahnya sangat acuh tak acuh, tetapi jika dilihat lebih dekat, orang bisa melihat sedikit kesedihan di matanya. Mungkin itu karena perhatian dan kerinduan Huo Yuhao, tapi Ye Gui bisa merasakan cinta ketika dia makan ikan bakar. Namun, cinta ini tidak dan tidak akan pernah diarahkan padanya. Nan Qiuqiu jauh lebih langsung. Meskipun dia tidak seakut Ye Gui, dia masih berbisik diam-diam kepada Ye Gui saat dia makan. Aku belum pernah melihatnya begitu baik ketika dia memasak untuk kita sebelumnya. Namun, keterampilan kuliner orang ini cukup bagus. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi guru jiwa, dia masih akan menjadi koki yang baik. Jing Xian sedang duduk di sisi lain Nan Qiuqiu. Setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata,
Kamu benar-benar menuntut harapan masa depan Akademi Shrek dan pendiri Pagoda Roh menjadi koki untuk orang lain. Aku tidak percaya kamu baru saja memikirkan ide itu. Huo Yuhao berjalan setelah memanggang beberapa ikan yang tersisa. Setelah mendengar kata-kata Jing Xian, dia tidak bisa menahan tawa. Sangat menyenangkan menjadi koki. Ketika aku memasak, aku benar-benar merasa damai, yang sangat jarang. Ketika aku menyelesaikan apa yang ingin aku lakukan di masa depan, aku akan menemukan tempat yang damai dan indah dan membuka restoran sendiri di sana. Aku ingin hidup sederhana, bertani bersama orang yang aku cintai di sana. Di belakang restoran, akan ada sebidang tanah khusus untuk menanam tanaman. Aku juga akan memelihara ternak. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa cara semua orang memandangnya sangat aneh. Seorang anggota paviliun Dewa Laut sebenarnya ingin menemukan tempat untuk membuka restoran. Tepat pada saat ini, Ji Juan tiba-tiba berbicara. Kedengarannya bagus. Huo Yuhao tertawa. Kakak Ji, akankah kita melakukannya bersama? Ji Juan menggelengkan kepalanya. Enggak. Susan Shi tampak sangat cemas, dan berkata kepada Huo Yuhao, junior kecil, jangan katakan itu di depan tetua Xuan. Kalau tidak, dia akan bertarung habis-habisan melawan kamu. Dia masih berharap bahwa kamu akan menjadi master masa depan dari paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao tiba-tiba tampak sangat muram. Baginya, ada banyak tanggung jawab yang tidak bisa dia hindari. Sup ikannya hampir selesai. Huo Yuhao menambahkan beberapa bumbu sebelum menyendok mangkuk sup ikan untuk semua orang. Dia duduk tepat di samping Tang Wutong. Tentu saja, semua orang menyerahkan kursi ini kepadanya. Karena Tang Wutong adalah yang pertama makan, dia makan cukup banyak, 4 ikan bakar dan 2 roti panggang. Saat ini, dia memiliki roti setengah matang di tangannya. Oh, aku sangat kenyang. Aku bahkan tidak bisa bergerak lagi. Tang Wutong tampak sangat puas saat ia menerima semangkuk sup dari Huo Yuhao. Aku bisa membantumu memakan roti panggang itu. Huo Yuhao berbisik pelan padanya. Tang Wutong tiba-tiba tampak sangat berhati-hati dan memelototinya saat dia memutar kepalanya. Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Bahkan jika aku benar-benar diisi, aku akan menyelesaikannya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, jangan sia-siakan. Mengapa aku tidak memberitahu kamu tentang kisah roti panggang sebelum kamu memutuskan apakah aku harus menyelesaikannya untuk kamu? Sebuah cerita tentang roti panggang? Tang Wutong ragu ketika dia menatapnya. Suatu kali, ada seorang bocah lelaki berusia 5 tahun. Dia sangat kurus. Dia dan ibunya hanya saling memiliki, dan tidak ada orang lain. Ibunya mengandalkan penghasilan petani untuk membesarkannya. Untuk bertahan hidup, ibunya akan mencuci pakaian di luar bahkan selama musim dingin. Tangannya penuh luka. Sang ibu sangat mencintai putranya. Dia selalu menyebutkan bahwa dia adalah satu-satunya yang dia miliki dalam hidupnya. Suatu hari, langit sudah berubah gelap, tetapi ibu itu bersemangat saat dia bergegas pulang. Karena kehidupan yang sulit yang dia miliki, dia hampir tidak tersenyum. Namun, dia sangat bahagia hari itu. Ini karena dia diberi roti panggang oleh koki di dapur tempat dia bekerja setelah dia menyelesaikan shiftnya hari itu. Sanggul itu baru saja dipanggang dan terasa panas dan harum. Ketika dia memikirkan bagaimana dia akhirnya memiliki sesuatu yang segar untuk dimakan putranya, dia sangat senang. Agar roti yang dipanggang tidak kedinginan, si ibu melingkarkan tubuhnya di roti yang dipanggang itu. Ketika dia akhirnya mengambil roti itu untuk putranya, dadanya sudah merah padam. Pada saat itu, bocah lelaki itu masih sangat muda dan tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bagaimana melahap roti panas yang dipanggang. Itu sangat harum dan enak. Tang Wutong linglung saat dia memandang Huo Yuhao dan bergumam, "Mengapa kamu mengatakan semua ini? Aku masih menikmati makanan aku, tetapi kamu harus membuat aku merasa tidak nyaman." Huo Yuhao menunjukkan sedikit senyum di wajahnya, karena bocah itu adalah aku. Anggap saja aku terobsesi dengan roti panggang. Tang Wutong heran dan segera berbalik menghadap Huo Yuhao. Dia melihat bahwa dia tersenyum, tetapi ada rasa pahit di senyumnya. Sorot matanya juga berubah halus. Ambil. Tang Wutong menyerahkan roti yang dipanggang ke Huo Yuhao. Huo Yuhao menerima roti panggang dan tersenyum padanya. Dia sepertinya telah mendapatkan kembali fokusnya. Tang Wutong tiba-tiba berkata dengan serius, "Mengapa aku merasa seperti kamu telah menceritakan kisah ini sebelumnya?" "Apa?"
Huo Yuhao adalah yang terkejut sekarang. Dia sedikit terkejut ketika melihat Tang Wutong. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Ini adalah kedua kalinya dia menceritakan kisah roti panggang ini, dan dia telah menceritakannya kepada Wang Qiwer pertama kali. Bahkan Wang Dong'er belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Bagaimana itu mungkin? Wang Qiwer sudah mengorbankan dirinya. Selanjutnya, aura dan sentuhan Tang Wutong identik dengan Wang Dong'er. Huo Yuhao tiba-tiba merasa sedikit bingung saat melihat Tang Wutong dengan linglung. Apakah kamu akan memakannya? Wajah Tang Wutong berubah sedikit merah. Oke, aku akan memakannya. Huo Yuhao dengan cepat mengatur ulang dirinya dan menggigit roti yang sudah dipanggang. Meskipun tidak lagi panas, masih renyah. Huo Yuhao merasa hangat di dalam meskipun dia masih agak aneh. Tang Wutong berbalik dan mulai minum supnya. Dia berhenti menghiburnya dan sama bingungnya. Semua orang memiliki istirahat yang baik saat makan malam. Meskipun langit sudah gelap, mereka semua penuh energi ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah pegunungan Mingdou. Meskipun mereka berjalan dengan berjalan kaki, mereka hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mendekati garis depan. Huo Yuhao secara alami tahu di mana duk macan putih ditempatkan. Ketika mereka berada sekitar 15 km jauhnya dari pangkalan militer, ia memperlambat langkahnya untuk menghindari kesalahpahaman. 8 dari mereka maju perlahan. Huo Yuhao dan Susan Shi ada di depan, sementara Ji Juan ada di belakang, menjaga 5 wanita di antara mereka. Huo Yuhao telah melepaskan deteksi spiritualnya dan dengan cepat menutupi ruang sekitarnya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah beberapa saat, Huo Yuhao berhenti dan mengumumkan, mereka ada di sini. Tidak jauh dari mereka, beberapa tokoh dengan cepat muncul. Bahkan dalam kegelapan, mereka sangat mudah dilihat, karena cincin jiwa mereka bersinar sangat cerah. Master jiwa ini sangat cepat. Mereka dengan cepat tiba di depan 8 penyusup dan mengepung mereka. Ada 10 dari mereka. Ini adalah struktur tim kecil di antara Legiun Insinyur Jiwa. Di tim kecil ini, ada 1 petugas yang memiliki 5 cincin jiwa yang bersinar. Sisanya hanya memiliki 3 cincin jiwa. Ada berbagai jenis tim kecil di Legiun Insinyur Jiwa juga. Selain para petugas, anggota lainnya harus memiliki tingkat kultivasi yang serupa. Hal ini dilakukan agar mereka akan lebih bersatu ketika melakukan misi. Tim kecil ini dipimpin oleh Raja Roh. Kekuatan pertempuran keseluruhan dari tim kecil ini kira-kira sama dengan pasukan 500 prajurit biasa, dan itu hanya menjadi penguasa jiwa. Jika mereka dilengkapi dengan alat jiwa, kekuatan bertarung mereka akan lebih besar. Siapa kalian? Ada zona militer penting di depan kamu. Tunjukkan pada aku ID kamu. Petugas Raja Roh terlihat berusia sekitar 40 tahun dan terdengar sangat dewasa dan mantap. Dia segera membuat tuntutannya setelah melihat Huo Yuhao dan yang lainnya. Meskipun mereka semua masih sangat muda, Raja Jiwa ini tidak menurunkan penjagaannya sama sekali. Itu di tengah malam, dan mereka tidak jauh dari garis depan. Apa yang dilakukan sekelompok anak muda di sini? Ini bukan semacam tujuan wisata. Siapa yang tidak tahu bahwa segalanya sedikit tegang di ujung barat laut Kekaisaran? Huo Yuhao sedikit tersenyum dan menjawab, Tuan, kami dari Akademi Shrek. Kami diperintahkan oleh akademi kami untuk memperkuat pasukan lapangan Northwestern. Reputasi Shrek Academy sangat luar biasa. Setelah mendengar beberapa kata-kata ini, Raja Roh setengah baya dan penguasa jiwa di bawahnya semua dipindahkan. Akademi Shrek adalah tanah suci bagi para guru jiwa. Itu adalah impian banyak guru jiwa muda untuk dididik di Akademi Shrek. Kamu dari Akademi Shrek? Apakah kamu punya bukti? Ekspresi Raja Roh agak melunak. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi guru jiwa lainnya belum bergerak, terus mengelilingi beberapa dari mereka. Mereka sangat terlatih, dan tidak akan mudah terombang-ambing oleh kata-kata Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan mengambil surat yang diberikan Tetua Xuan kepadanya. Dia berkata, ini adalah surat yang ditulis oleh Tuan Paviliun Dewa Laut, Tetua Xuan, kepada Duk Harimau Putih. Bisakah kamu membawa kami untuk bertemu Duk Harimau Putih? Oh benar, aku juga teman sekelas dengan putra Duk Harimau Putih, Dai Yueheng. Dia juga dapat memverifikasi identitas aku. Huo Yuhao tidak menyerahkan surat itu, meskipun dia memegangnya. Seorang raja jiwa yang bertugas berpatroli di daerah itu secara alami tidak memenuhi syarat untuk membaca surat itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, baiklah,
Ikuti aku kalau begitu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dengan cepat. Huo Yuhao memberi isyarat dan memimpin rekan setimnya bersamanya. 9 tuan jiwa lainnya dari tim kecil berpisah untuk membuka jalan bagi mereka. Hanya setelah mereka semua berlalu, para penguasa jiwa ini berbalik dan mengikuti mereka, mengawasi gerakan mereka dengan cermat. Raja jiwa hanya menunggu Huo Yuhao untuk menyusulnya sebelum berjalan berdampingan dengannya. Dia tidak memiliki tekanan psikologis apapun yang membawa mereka bertiga kembali ke pangkalan. Ada ribuan master jiwa yang ditempatkan di camp garis depan, dan mereka semua sangat kuat. Bagaimana 8 ini bisa memengaruhi mereka? Selain itu, anak-anak muda ini harus melalui banyak rintangan sebelum mereka dapat bertemu Duk Harimau Putih. Dari kejauhan, mereka bisa melihat tentara lapangan Northwestern. Pemandangannya megah. Ketika mereka sampai di pintu masuk camp, tentara segera datang untuk menerima mereka. Pemimpin tim kecil memverifikasi identitasnya sebelum prajurit kembali ke posnya. Tunggu sebentar. Aku akan pergi dan melaporkan masalah ini. Nanti, akan ada beberapa orang yang datang untuk membawa kalian semua. Surat ini? Huo Yuhao berkata, maaf, tapi aku harus secara pribadi menyerahkan surat ini kepada Duk Harimau Putih. Jika tidak, kamu juga dapat meminta senior Dai Yue Heng untuk memberikannya kepada ayahnya. Baiklah, tolong tunggu dulu. Raja jiwa tidak terus menimbulkan masalah, tetapi menginstruksikan anggota timnya sendiri untuk menunggu sebelum dia dengan cepat memasuki perkemahan. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao dan yang lain bisa melakukan apa saja, dia tidak berani menunda masalah tentang Akademi Shrek. Dia perlu melaporkan masalah ini ke petinggi segera. Dengan sangat cepat, lebih dari 10 orang keluar dari camp, meskipun Huo Yuhao hanya tahu orang yang memimpin kelompok orang ini. Orang ini bukan Dai Yue Heng, tetapi Putri Kekaisaran Bintang Luo, Su Jiujiu. Putri Jiujiu secara pribadi di sini untuk menerima kita? Ini agak terlalu banyak. Meskipun dia bukan pembuat keputusan utama di militer, dia masih anggota keluarga kekaisaran. Selanjutnya, ia memiliki kekuatan nyata di Kekaisaran Luo Star. Ketika Putri Jiujiu melihat Huo Yuhao, dia juga terkejut, dan lebih dari sedikit terkejut. Pada awalnya, Raja Roh tidak berpikir sekelompok tuan jiwa muda bisa melakukan apapun. Namun, Putri Jiujiu memohon berbeda. Dia secara pribadi menyaksikan keajaiban yang dilakukan Huo Yuhao sebelumnya. Selain itu, reputasi Huo Yuhao telah tumbuh secara signifikan setelah kemunculan Pagoda Roh. Tidak banyak orang yang mengenalnya secara pribadi, tetapi banyak orang yang tahu namanya. Bagi para master jiwa yang lebih banyak akal dan sadar di benua Douluo, mereka pasti tahu keberadaannya. Su Jiujiu juga diikuti oleh master jiwa. 2 dari mereka adalah tetua, dan salah satu tetua adalah Biduk Douluo. Tetua lainnya yang bersama dengan Big Dipper Douluo jelas adalah Douluo berjudul juga. Su Jiujiu dalam suasana hati yang buruk beberapa hari terakhir ini. Sejak kesalahannya menyebabkan kematian banyak master jiwa tingkat tinggi, dia menyerahkan semua otoritas atas master jiwa ke Duk Macan Putih. Apakah itu dia atau Kaisar Bintang Luo Empire saat ini? Mereka sangat mempercayai Duk Macan Putih. Mereka tahu bahwa Dai Hao tidak akan melakukan apapun melawan kekaisaran, bahkan jika dia diberi wewenang besar. Namun, siapa yang tidak ingin mendapat pahala? Su Jiujiu memiliki keinginan yang mendalam untuk kekuasaan, itulah sebabnya dia selalu menyatakan keinginannya untuk mengendalikan pasukan insinyur jiwa. Namun, kenyataan membuktikan bahwa dia tidak berpengalaman di medan perang. Kehilangan besar membuatnya ragu-ragu sendiri, dan dia tidak punya pilihan selain menyerahkan semua kekuasaannya kepada Duk Harimau Putih. Dia sangat tertutup selama beberapa hari terakhir. Dia hampir tidak memberikan saran, meskipun dia berpartisipasi dalam setiap pertemuan. Kehadirannya hari ini adalah kebetulan. Petugas tim kecil yang ditabrak Huo Yuhao dan yang lainnya berada di bawah perintah Su Jiujiu. Dia segera diberitahu tentang kedatangan orang-orang dari Akademi Shrek, mengingat itu adalah informasi yang sangat penting. Dia terkejut ketika mendengar kata-kata Akademi Shrek, dan segera senang. Meskipun dia mendengar bahwa hanya ada beberapa orang muda, dia tidak terpengaruh. Selama beberapa tahun terakhir, Star Luo Empire telah melakukan yang terbaik untuk membangun hubungan yang baik dengan Shrek, dengan tujuan menerima dukungan dari Akademi Shrek pada saat-saat kritis. Mengingat bahwa anak-anak dari Akademi Shrek telah tiba, bukankah itu berarti yang lebih berpengalaman dan lebih kuat juga datang? Selain itu, guru jiwa yang lebih muda dari Akademi Shrek berbeda dari guru jiwa muda di dunia luar. Ada banyak bakat di Akademi Shrek. Sebagai contoh,
Sang Leksuan baru berusia 30 tahun lebih sedikit, tapi dia sudah siap menjadi Douluo berjudul. Selain itu, Su Jiujiu mengendalikan Departemen Intelijen Star Luo Empire, dan jelas menyadari sumber daya yang dipompa ke alat jiwa oleh Shrek Academy dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kedatangan bala bantuan dari Akademi Shrek, mereka akan menerima bantuan besar, meskipun itu tidak cukup untuk mengubah situasi sepenuhnya. Akibatnya, dia tidak berani menunda, bahkan memberikan statusnya, dan pergi untuk menyambut mereka secara pribadi. Dia telah melihat semua bakat generasi muda dari Akademi Shrek. Selain itu, dia bahkan membawa 2 titlet Douluo bersamanya. Bahkan jika ada perubahan, mereka akan diperlengkapi dengan baik untuk menanganinya. Ketika kedua titlet Douluo dan Master Jiwa lainnya dari Kekaisaran Luo Star, yang semuanya memiliki setidaknya 7 cincin, melihat Su Jiujiu mempercepat langkahnya, mereka semua tertegun. Sementara orang-orang itu dari Akademi Shrek, bukankah mereka semua hanya anak muda? Mengapa Yang Mulia? Huo Yuhao, ini sebenarnya kamu. Kata-kata Su Jiujiu mengejutkan semua Master Jiwa dari Star Luo Empire. Huo Yuhao. Mendengar nama ini mengejutkan mereka. Dia tidak hanya memimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang untuk kemenangan beruntun di turnamen Master Jiwa Elit Muda. Berdirinya Pagoda Roh juga membuatnya menjadi tokoh yang sangat terkenal di dunia para penguasa jiwa. Sementara dia muncul sebagai juara di turnamen Master Jiwa Elit Pemuda 2 kali, itu hanya hal besar di antara generasi muda dari para Master Jiwa. Keberadaan roh mempengaruhi seluruh dunia penguasa jiwa. Itu bahkan mungkin memengaruhi gambaran yang lebih besar di dunia calon penguasa jiwa. Berbagai Master Jiwa mempercepat langkah mereka untuk mengikuti Su Jiujiu. Mereka ingin melihat orang yang telah mendirikan Pagoda Roh. Yang Mulia. Huo Yuhao dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapa Su Jiujiu. Dia tersenyum padanya dan sedikit mengangguk untuk mengakuinya. Meskipun dia berasal dari Kekaisaran Luo Star, dia adalah anggota Paviliun Dewa Laut. Bahkan di hadapan seorang putri, dia tidak akan menyambutnya dengan cara yang mewah. Itu adalah betapa kuatnya Akademi Shrek. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Setelah melihat Huo Yuhao, Su Jiujiu tidak pernah merasa bahwa dia sangat ramah sebelumnya. Matanya berkilau cerah pada saat ini. Nan Qiuqiu tidak bisa membantu tetapi bergumam ketika dia berdiri di belakang yang lain. Apakah orang ini semacam permata? Kenapa dia bisa menarik perhatian kemanapun dia pergi? Ye Gui tertawa lembut dan menjawab, dia bukan orang yang menarik semua perhatian. Ini kemampuannya. Huo Yuhao berkata kepada Su Jiujiu, Yang Mulia, kami di sini dibawa instruksi dari Paviliun Dewa Laut. Kami berharap kami dapat membantu Kekaisaran melawan musuh-musuhnya. Ini adalah surat yang ditulis Tetua Xuan kepada White Tiger Duke. Tidak ada yang disembunyikan dari Su Jiujiu. Selanjutnya, dia secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Dia sangat tulus. Su Jiujiu menerima surat itu, tetapi tidak membukanya. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memberikan ini padanya nanti. Silakan, masuk. Kalian semua adalah tamu terhormat dari Kekaisaran Bintang Luo. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada mereka. Huo Yuhao tidak berdiri pada upacara. Mereka bergegas, dan semua orang sangat lelah sekarang. Lebih baik bagi mereka untuk beristirahat lebih awal. Su Jiujiu dan Huo Yuhao berjalan maju bersama tanpa perbedaan. Jelas, dia menganggap Huo Yuhao memiliki status yang setara dengannya. Para penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo secara alami mengikuti yang lainnya dari Tang Sekte dan Tang Wutong ke dalam camp. Biduk Douluo dan yang lain titlet Douluo saling memandang, melihat keheranan satu sama lain ketika tatapan mereka bertemu. Mereka berdua berjudul Douluo, dan tentu saja bisa mengatakan bahwa setiap orang dari Akademi Shrek luar biasa. Mereka semua setidaknya adalah kaisar jiwa. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan sage jiwa. Tampaknya mereka bahkan belum berumur 20 tahun. Ini luar biasa. Metode apa yang Shrek Academy gunakan untuk memelihara kejeniusan seperti itu? Mereka paling terkejut oleh Huo Yuhao. Dia tampak lebih muda, tetapi tidak mungkin mereka bisa melihatnya. Mengingat bahwa mereka berjuluk Douluo, benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa mereka tidak dapat melihat seorang guru jiwa muda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Su Jiujiu membawa Huo Yuhao dan yang lainnya langsung ke tendanya sendiri. Meskipun dia bukan seorang komandan, dia masih memegang posisi penting di militer. Beberapa orang segera membawa beberapa buah dan makanan ringan. Setelah membawa Huo Yuhao dan sisanya ke tenda, Su Jiujiu segera memerintahkan seseorang untuk menjemput Duk Harimau Putih.
Hanya tindakannya yang sederhana ini menunjukkan betapa dia sangat menghargai Huo Yuhao. Semua orang dari Shrek juga terkejut dengan seberapa baik Su Jiujiu memperlakukan Huo Yuhao. Dia adalah seorang putri dari kekaisaran terkuat di benua Douluo.